Jadi ya, ada pelakor yang kalau aku live dia itu ngepoin aku terus pakai akun bodongnya. Terus dia nggak kuat tuh, pengen komentar. Akhirnya dia komentar lah pakai akun bodong dia itu. Tapi komentarnya ngebelain pelakor dan merasa aku itu ngomongin yang ono pelakor ya. Berarti dia emang pelakor dong. Waalaikumsalam, Suci Indah Lestari. Memang konten saya khusus anti pelakor. Iya, yang nggak suka jangan lihat-lihat konten aku, jangan lihat-lihat room aku ya. Udah Mbak, kita soto sama ini aja, soto bakwan goreng sama balado tempe ini aja. Kamu nggak makan nasi goreng? Ini si Angaroku ini, dia ini tim suksesnya para pelakor. Makanya dia ngotot banget dari tadi nyampah di sini. Mama Erkan sampah tempat buang lendir. Iya, para pelakor itu sampah tempat buang lendir. Bun, lihat Bunda makan apa aja enak banget ya. Bun gak makan durian lagi? Belum. Irup ke cuko dulu buzzer ini pagi-pagi Mama Erkan, janganlah. Cuko tuh lemak, jangan ninjo yang lemak-lemak. Tambah nak melakor dia ge. Siram ke cuko ke dai dia tuh nah, Cak Agus tuh nah, biar dia Agus sedih banget. Nah itu tuh para pelakor tuh Cak itu nah, siram ke cuko. Cuko parah tuh nah ke dai dia tuh. Kerai dia tuh. Kalau dikasih cukup pempek, tambah kesenangan dia. Jandanya bapakmu, selamat pagi. Raditya Ahmar, aku pengen dibeliin duren. Yuk mampir yuk, kita makan duren bareng yuk. Nih, padahal kali ini cuma telur rebus tapi aku ngiler. Jandanya bapak ya, jandanya bapak, terima kasih nyanyi baik tuh. Belum aku kalau nyanyi kakek bareng kawan-kawan rame-rame nyanyi siram cabe. Yuk kalau siram cabe itu ida ini sayang, ida bebekas, paling panas dikit baik kakek ini suruh bebekas. Nah cak kasus Agus Salim itu. Terima kasih jandanya bapakmu. Bunda lagi di Jakarta ya? Iya. Nyanyinya sendiri yang sebelah. Dia memang ngamen pagi siang sore malam, kalau nggak ngamen nggak makan. Ay cacam, nanamnya siram pakai duit baik buta. Kalau siram pakai duit tambah jadi pelakor dia kalau disiram pakai duit. Ang cacam nemannya siram pakai duit baik tambah melakor dia kalau disiram pakai duit. Bu, jangan selalu Evita, siapa ini?
siapa sebentar. Evita Ratu, Bu jangan selalu merendahkan orang. Ibu juga saya lihat bukan orang kaya dilihat dari rumahnya. Kenapa? Saya merendahkan siapa? Saya merendahkan pelakor. Pelakor itu memang kasta terendah di muka bumi ini. Saya bukan orang kaya. Emang kenapa? Kenapa? Emang saya ngomong saya kaya? Memangnya saya ngomong saya kaya? Memangnya saya ngomong saya kaya? Terus untuk apa juga gunanya saya mesti ngeliatin kekayaan saya, ngeliatin barang-barang saya ke kamu? Kamu siapa? Saya merendahkan siapa? Kalau pelakor di muka bumi ini memang saya rendahkan. Pelakor di muka bumi ini ya, menurut saya kasta terendah, manusia kasta terendah di muka bumi itu adalah pelakor. Bukan orang kaya. Saya lihat dari rumahnya. Apa? Mau room tour kita. Kamu mau room tour di rumah saya? Room tour ya kita. Lampunya dimatiin loh. Lampunya mati ya. Tuh naik ya ke tangga. Ke depan ya kita. Mau ke depan. Yuk ke depan yuk. Ya. Room tour kita. Jadi jangan melihat seseorang itu dari kekayaan. Ini rumah saya ya. Ya. Mobil nih. Saya kasih lihat kamu dari depan ya. Saya kasih lihat kamu dari depan nih. Ya. Jangan menilai seseorang itu dari kekayaannya. Nih ya, dari sini ya. Dari sini ke sana ya. Ya. Ya sayangnya, jangan menilai orang dari kekayaannya, jangan menilai orang dari rumahnya, jangan menilai orang dari mukanya. Paham? Jangan mentang-mentang saya lagi masak di dapur kotor saya punya dapur bersih juga. Mau lihat nanti kamu pingsan. Ya Evita Ratu, memang saya merendahkan para pelakor. Menurut saya pelakor di muka bumi ini memang rendah serendah-rendahnya. Gak ada derajat manusia terendah, gak ada manusia terkotor di muka bumi ini selain pelakor. Buatlah konten ngirup cuko lagi yuk. Ngiler tulah. Hari ini laju pengen muat pempek. Lah nyetok ikan giling. Lemaknya Mama Erkan. Jandanya bapakmu. Dulu aku bercerai gara-gara pelakor laknat. Aku padamu, jandanya bapakmu ya. Aku support. Harus tetap semangat. Tunjukkan suksesmu. Dendam yang paling indah itu adalah menunjukkan kesuksesan, kebahagiaan kita sama orang yang pernah mengkhianati kita. Bun, dalam hati suami bunda mudah-mudahan jangan sampai kenal pelakor. Iya nih, jandanya bapakmu, terima kasih sayang. Konten makan aja nggak bermanfaat. Konten makan aja, apa sih? Konten makan aja nggak bermanfaat apa? Jandanya bapakmu, terima kasih sayangku, karena kamu selalu menghina orang, ngamen dan lain-lain. Iya, aku memang menghina pelakor yang ngamen di TikTok pagi, siang, sore, malam. Dia cari makan ya, emang iya. Dia ngamen itu kan buat cari makan. Menghina dari mana? Evita Ratu, ya kamu. Ya, mau aku kasih lihat. Jadi kamu mungkin ngelihat aku lagi duduk di dapur kotorku ini ya, di dapur tempat aku masak-masak. Kasih lihat ya, dapur bersihku ya. Ada dapur bersih lagi di sini sayang ya. Aku takutnya kalau aku room tour nanti kamu tuh pingsan. Nah, di sini dapur bersih nih ya. Dapur bersihnya. Dari sebelah sini emang sengaja tuh atasnya nggak dipakein tuh ya. Oke sayang, jadi kamu jangan ngelihat aku lagi masak di dapur belakang. Udah,
Tambah panas kamu? Tambah panas nggak? Evita, pelakor, tambah panas nggak kamu? Evita sang pelakor, panas ya? Kasihan deh. Kalau pelakor yang ngamen itu makanya jangan ngomong sok kaya ya, padahal melakor pagi siang sore malam buat cari makan. Kalau nggak ngamen nggak makan. Evita Ratu, udah lihat kan? Udah aku room tour kan sebagian ya. Biar kamu tambah panas sayang, tambah bunuh diri kau Evita Ratu, pelakor. Palembang mana Bu? Aku asli Palembang, tinggal di Jogja. Hai, ibu abang adik di Jogja. Berarti wong Palembang merantau ya. Aku Palembang dari Lahat Pagar Alam sayang, Lahat Pagar Alam 4 Lawang. Tapi aku lahir baik di Lahat. Habis itu aku SD, SMP, SMA di Jakarta, juga kuliah di sini. Terus aku baru sekitar beberapa tahun belakangan ini kita tinggal di Indonesia. Sebelumnya kita nggak di Indonesia. Raditya Akmar, AC-nya AC-nya banyak. Maka Evita Ratu ini kasihan, dia pelakor jadi dia kepanasan banget. Atau Fit, hai sayangku, selamat pagi. Masya Allah Bun, makasih nih, Masya Allah tamannya luas banget, bisa buat mendarat. Aiko, Evita Ratu, kenapa emang kalau ibu ini gak suka pelakor, kamu membela pelakor? Dia gemes kali aku, dia gemes sayang. Dia gemes karena aku ngebelain pelakor, karena dia pelakor kali ya. Si Aura ini nggak ada pengikutnya, akun bodong. Jadi Aura ya, bukan masalah dikoreksi ya Aura ya. Jadi kita di sini tidak melayani orang yang mau berdebat pakai akun bodong. Jadi yang followernya di bawah 10 akun bodong, kita nggak melayani berdebat question answer sama orang seperti itu. Seperti akunmu ini Aura ya, yang followernya nggak ada, ngapain kita bicara dengan tembok? Kalau berani ya Aura, kalau berani tunjukkan akun aslimu ya, tunjukkan aslimu, akun aslimu, kau pakai akun besar, baru kita ganyang-ganyangan di sini. Kalau akun followernya kosong, ngapain kita ngobrol sama tembok? Paham nggak Aura? Ya akunmu ini kosong, kau hanya mengikuti satu orang. Jadi ngapain kita heboh, buang-buang tenaga ngobrol sama akun bodong? Ngapain? Paham gak Aura? Oh Evita temennya si Anu yang buka tutup jilbab. Iya kalau bukan pun dia satu frekuensi. Atau kalau menurut aku sih dia si pelakor itu yang bikin akun bodong. Pelakor bikin sengsara istri sah, anak istri ditelantarin. Bener banget Riri, bener banget. Tidak ada pelakor yang baik-baik aja di muka bumi ini, nggak ada Riri. Dia pasti mengorbankan banyak orang. Makanya aku paling anti pelakor, dan pelakor pada nggak suka sama aku. Jandanya bapakmu, aku padamu sayang. Mending ngamen daripada riba terus ngeribain pelakor.
Pelakornya panas. Aduh, Fanny Beauty. Di agama apapun tidak boleh, tidak membolehkan pelakor. Aku pribadi benci pelakor. Iya, Rian tapi di room ini banyak para pelakor yang kepanasan masuk. Dia bilang jangan diblokir. Aku bukan masalah blokir. Kalau akun besar, akun yang followernya di atas 10.000, aku nggak akan blokir. Aku hadepin dia. Dia mau komen apapun aku tantangin. Tapi kalau yang followernya di bawah 10 orang, ngapain kita kita diskusi sama tembok. Habis kita panas-panasan, ini dia buang akunnya. Ibu Evita itu pengusaha di Sumatera loh, Bu. Ibu Evita yang mana? Ada temanku juga Ibu Evita namanya. Ada temanku Ibu Evita. Ibu Evita itu pengusaha katanya di Sumatera. Kenapa? Kalau dia pengusaha, berarti hasil dia jadi pengusaha itu hasil melakor. Buktinya dia panas banget kita ngomongin pelakor. Kalau dia pengusaha tapi dia istri sah, pasti dia support kita dong, woman support woman. Atau Pit, waalaikumsalam, sehat selalu. Lagi makan apa Bunda? Tadi aku makan jagung rebus sama telur rebus. Sekarang cuma-cuma roti. Pelakor kasta terendah di muka bumi, tapi penghibah juga kasta paling terendah. menghibah itu nggak ada korbannya sayang ya. Yang digibahi siapa? Pelakor yang digibahi pelakor, terus para pelakornya marah gitu, kena gibah, panas gitu. Iya, Fanny Beauty, pelakornya marah, panas gitu digibahin sama istri sah. Iya, dia marah nih Fanny Beauty, marah banget dia. Kita ngomongin pelakor kasta terendah di muka bumi Terus kenapa kamu marah Fanny Beauty? Kalau aku ngomongin pelakor kasta terendah di muka bumi, kamu pelakor. Harusnya kalau kamu istri sah, kalau kamu bukan pelakor, pasti kamu belain. Kamu pasti belain para istri sah. Tapi dengan kalimatmu ini ya Fanny Beauty, dengan kalimat ini aku sematkan. Dengan kalimatmu ini berarti kau itu pelakor. Kau menunjukkan bahwa kau itu pelakor. Jelas dong, pelakor itu kasta terendah di muka bumi ini karena dia maling hak orang lain, ngambil hak laki orang. Kalau menghibah, siapa yang dihibah? Aku ngeribain pelakor, terus kamu sebagai pelakor marah gitu, merasa digibain kamu ya Fanny Beauty. Ih, lucu banget deh Fanny Beauty. Ini juga Fanny Beauty akun bodong loh, pengikutnya nggak ada. Jadi kita percuma ngoceh-ngoceh ngeladenin para akun bodong ini. Jadi mereka tuh aslinya pengecut. Mereka nggak berani pakai akun asli mereka. Jadi mereka itu masuk ke sini itu pakai akun bodong yang followernya kosong. Iya Mama Erkan, memang ada dapur bersih. Lagian ngapain mau ngitung-ngitungin kekayaan orang ya nggak? Kalau dia kepengen ngomongin bahwa diri dia kaya, diri dia hebat, live aja, kasih lihat kekayaanmu, kasih lihat duitmu, kasih lihat berlianmu, kasih lihat mobilmu. Ngapain kau mau ngasih lihat kekayaanmu di room orang? Hujan nggak Bun di situ? Enggak, Cantika Yuli lagi cerah nih. Bener Kiki, setuju sayang. Aku juga pernah dengar Pak Ustadz bilang begitu. Pelakor itu dilaknat masuk surga.
Setuju. Betul Mbak, begitupun menghibah. Dilaknat masuk surga. Dilaknat masuk surga. Jadi kalau kita menghibah, ngehibahin siapa sayang? Ngehibahin pelakor yang apa namanya terlaknat itu halal menghibahi pelakor yang ada di muka bumi ini. Jadi pelakor yang ada di muka bumi ini ya, kita tidak menyebutkan orang per orang, tapi kenapa mereka pada keluar semua, mereka pada kepanasan semua. Seru juga ya para pelakor ini. Maksudnya ibu berhenti menghibah. Kenapa? Memangnya aku ngehibahin siapa? Ngehibahin ibumu ya sana. Aku menghibahin ibumu, bapakmu. Aku menghibahin pelakor di muka bumi ini. Kenapa kalian marah? Aku berbicara tentang pelakor. Kalian panas kenapa? Kalian marah kenapa? Aku juga kepengen menghujat pelakor, tapi aku takut. Kristi, terima kasih. Aku juga kepengen menghujat pelakor, tapi aku takut besok lusa anak cucuku malah jadi pelakor. Ya biarin aja anak cucumu jadi pelakor, anak cucumu dihujat orang. Kalau dia nggak mau dihujat orang, jangan jadi pelakor. Jadi seorang pelakor itu wajib dihujat supaya dia sadar bahwa kerjaan dia itu tidak baik. Kalau pelakor tidak ada yang menghujat, dibiarin sama dunia ini, dibiarin sama para istri sah, ya itu nanti ya dia merasa bahwa pekerjaan dia itu benar. Jadi pelakor, jadi jangan takut besok lusa. Dia takut besok lusa anak cucuku malah jadi pelakor. Besok lusa anak cucumu jadi pelakor, biarin anak cucumu dihujat orang. Biar dia langsung sadar, kenapa ya orang menghujat aku? Oh, karena aku jadi pelakor, berarti aku tidak boleh jadi pelakor. Jadi dia takut anak cucunya jadi pelakor, takut dihujat. Siapapun itu yang jadi pelakor, siap-siap dihujat semua orang. Karena pelakor itu kasta terendah di muka bumi ini. Kalau nggak mau dihujat, jangan jadi pelakor. Yosi Fofo, terima kasih. Bunda takut anak cucu kita malah jadi pelakor. Hei Aci Mamet, semua karma itu tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita melakor, kita takut anak cucu kita nanti jadi pelakor. Tapi kalau kita anti pelakor, kenapa kita takut? Toh kita nggak suka sama pelakor. Kita nggak suka sama pelakor, kita tidak mensupport pelakor. Apanya yang kita takutkan? Jadi aci ini tuh dipakai segala sesuatu, ya segala sesuatu yang tabur tuai itu apa yang kita lakukan, kita akan menuai hal yang sama. Kalau kita tidak pernah melakor, tidak pernah mengambil hak orang lain, ngapain kita takut anak cucu kita jadi pelakor atau dilakorin orang? Mazna, suaminya dirampas ya bun. Memangnya suami kita dirampas baru kita membicarakan ketidakbenaran itu, ya Mazna. Pelakor itu tidak benar. Pelakor itu kasta terendah di muka bumi ini. Terus kalau suami kita udah diambil pelakor, beribu-ribu suaminya yang diambil pelakor, mereka tidak berani speak up. Memangnya aku yang suamiku aman, suamiku tidak diambil pelakor, aku tidak boleh speak up. Semua yang tidak baik di muka bumi ini bicarakan supaya orang tidak menjadi pelakor. Bicarain. Kalau memang pelakor itu kasta terendah di muka bumi ini, pelakor itu tidak baik.
Tidak harus suami aku dirampas pelakor baru aku membicarakan itu. Lalu apa kabar ribuan wanita yang suaminya dirampas pelakor, yang mereka tidak bisa speak up? Ayo salun, selamat pagi Yundaku sayang. Hai Kristi. Semangat Cancer. Bu, kita kalau ngomongin orang nanti yang kita omongin bisa berbalik ke kita. Ya tidak lah Aci, otak tuh dipakai, jangan ditaruh di dengkul Aci ya. Kalau kita ngomongin orang, misalnya ya ngomongin orang baik, orang soleha, orang soleh, orang bersodako, orang yang sangat-sangat baik membantu orang lain, terus kita omongin, itu tidak boleh. Kalau pelakor, kata terendah di muka bumi ini, omongin terus biar para pelakor itu panas dan tidak lagi jadi pelakor. Bahwa pelakor itu adalah perbuatan yang tidak baik. Selamat pagi dapur mama, sehat selalu. Capek pelakor melulu. Capek, siapa yang suruh? Rita Ayu masuk ke sini. Kalau capek berarti kamu sefrekuensi sama pelakor. Panas telingamu dengar kita ngomongin pelakor. Gak ada yang lebih bermanfaat. Bermanfaat ini sayang. Ini sangat bermanfaat buat para istri sah. Buat mental para istri sah yang sudah dijatuhkan pelakor ya Rita Ayu. Buat mental para istri sah yang sudah dijatuhkan pelakor, ini room sangat bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu buat para pelakor seperti dirimu Rita Ayu. Megawati supaya nggak main pelakor, layani, servis, nurut, jangan cerewet. Oh, itu bukan syarat, bukan syarat ya. Jadi bukan syarat kita itu harus melayani, harus menservis, nurut, jangan cerewet, tidak. Laki-laki yang setia luar dalam sama istrinya, tapi kalau sudah ada duit berlebih, itu bisa matanya itu digoda setan. Paham? Mau si istrinya melayani luar biasa, menservis luar biasa. Sekarang ya dari nol nih ya. Biasanya para pelakor itu yang dicari para gadun kaya ya. Dari nol. Kenapa dari miskin 20 tahun miskin, makan sepiring berdua sama istri, tidur di tenda, kenapa nggak melakor? Hah? Istrinya nggak bisa melayani, istrinya tidak bisa menservis, nggak nurut, nggak cerewet. Kenapa? Kenapa setelah banyak duit baru melakor, baru cari lakor? Itu artinya yang jadi tantangan di sini duit. Si pelakor itu dia, apalagi pelakor cantik, bukan di kepalanya itu nggak suka dengan laki-laki ganteng, tapi dia terpaksa sama laki-laki yang geber-geber, yang udah asam lambung, mulut bau, terpaksa karena duit. Laki-laki pun seperti itu. Kalau sudah ada duit, itu matanya itu kesilip setan. Jadi jangan nyalahin istrinya. Istrinya melayani, kenapa nggak melayani, kenapa nggak servis, kenapa nggak nurut, kenapa cerewet? Enggak. Ya, itu bukan alasan. Karena biasanya yang cari-cari ani-ani, yang cari-cari pelakor ini biasanya umurnya itu udah 40-50 tahun. Dia baru nikah sama istrinya. Dia nikah sama istrinya udah 20 tahun, tapi karena duit. Laki-laki brengsek dapat duit dikit langsung melakor karena tahu si pelakor tujuannya duit. Bunda Apero. Waalaikumsalam Mak Enin. Yosi Popo, bahagia selalu. Hai lo Bu Linggau. Rita Ayu, pelakor juga manusia. Pelakor juga manusia. Kalian ya 133 mata memandang. Kalian tahu siapa Rita Ayu ini? Pelakor juga manusia, tapi manusia laknat. Pelakor juga manusia, manusia bejat.
Pelakor juga manusia, manusia kasta terendah di muka bumi ini. Paham kau, Rita Ayu? Jadilah manusia yang punya harga diri, jadilah manusia yang punya derajat tinggi, jangan mau jadi pelakor gitu loh, Rita Ayu. Kenapa kau komen nih? Aku sematkan ya komennya ya. Nih, kalian baca. Pelakor juga manusia. Memang manusia, tapi manusia yang berhati binatang. Pelakor itu manusia yang berotak iblis, manusia ya yang tidak punya pri kemanusiaan. Sari, waalaikumsalam. Kiki, laki-laki ibarat kucing, apa aja diterkam, apalagi kalau dikasih umpan. Bunda lagi masak apa gini bun? Aku tadi udah masak soto, udah masak soto, udah masak orek tempe, bukan orek, tempe balado, bikin bakwan jagung. Terus nanti mau lihat lagi deh sebentar lagi. Pelakor nggak akan terjadi tanpa izin laki-lakinya. Salahin juga laki-lakinya bun. Ya emang laki-lakinya juga salah. Memang laki-lakinya juga salah. Siapa bilang laki-lakinya nggak salah? Tapi di sini saya sebagai perempuan menghimbau para perempuan untuk punya harga diri, untuk jangan mau jadi pelakor, untuk jangan mau jadi tampungan lendir para lelaki jahanam itu. Serem bun, temanya pelakor terus. Emang iya Anita. Ini room khusus pembela istri sah. Ini room khusus anti pelakor. Jadi yang nggak suka out dari sini ya. Terima kasih Kakak Yosi Fofo. Bahagia selalu kita ya. Wong Linggau, sehat selalu adikku. Jadi para pelakor yang ada di sini itu kepanasan. Iya, kepanasan mereka. Kepanasan, nggak suka mereka. Buat undang-undang pelakor coba ya. Ada undang-undang pelakor. Sudah ada. Hai Kak, Palembang hadir. Hai sayang. Hai jandanya bapakmu. Terima kasih. Astagfirullah. Ngomongnya kok gitu? Kenapa? Ngomong apa aku? Kenapa? Emangnya ngomong apa aku? Mbak, bagi itu dong Mbak. Sendok dong Mbak, tolong Mbak. Kecil? Ya kecil boleh deh. Sama air segelas deh. Dingin. Enggak, yang anget deh malah. Lagi enggak enak. Kapan ke Palembang Kak? Oh kayaknya sih jadwal ke Palembang bulan Februari sayang. Bulan lalu ya, bulan lalu udah ke Palembang, soalnya udah ke Palembang, sudah ke Pagar Alam. Cantik ya, makan apa itu Bun? Ini makan ini sayang, makan ubi cilembu. Ubi cilembu, manis banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarin dong, salam kenal baik. Nanti kita ketemuan ya. Ririn, Bun, udah wisata di Pagar Alam tempat Umi Fatih. Hah? Emang Umi Fatih punya tempat wisata? Umi Fatih punya tempat wisata ya? Luti, Bunda tinggal di mana? Aku tinggal di Cibubur. Sayang. Juli, terima kasih Juli. Iya, jadi para pelakor yang ada di sekeliling kita jangan didiamkan. Kalau kita nggak mau ubi cilembu itu Bunda, iya ubi cilembu. Salam hangat dari Jakarta Utara. Oh halo Jakarta Utara, salam kenal juga sayang. Jadi pelakor yang ada di muka bumi ini jangan kita biarkan seenak-enak jidatnya. Sebisa mungkin jika perlu kasih sanksi sosial, jangan temenin.
Aku nggak bisa ngomong sama semua pelakor di muka bumi ini, makanya aku buka room anti pelakor. Umi Fati baru buka bun wisatanya. Wisatanya apa? Air terjun. Wisatanya apa? Aku kalau ke Pagar Alam itu wisataku itu nginep di atas di Gunung Dempo. Jadi dingin aku di Gunung Dempo. Pelakor terus bunda, iya. Selama pelakor itu masih ada di muka bumi ini, akan aku bahas terus ya sayangnya. Jadi yang nggak suka dengar jangan masuk room ini. Oh, glamping, semilir tenda dekat gunung sungai, gunung. Oh iya, boleh deh. Kalau ke Pagar Alam nanti kita ke sana. Glamping. Jadi kalian gak usah ngomong bahas-bahas pelakor terus. Iya, selama pelakornya masih ada di muka bumi ini memang akan aku bahas terus. Gak akan berhenti. Itu soto, dimakannya pakai kuah soto. Enak manis ini, apa namanya, ubi celembunya. Banyak ya pelakor kepanasan ya pagi ini. Enak Dewi. Kayaknya apa yang aku makan enak ya. Kayak enak semua ya. Nikmat hujan-hujan makan ubi cilembu anget. Iya Cici ada, tapi di sini nggak hujan nih, lagi cerah nih. Oh ya Alung, gitu. Si Cantika Yuli Lestari ini ya, hati-hati Bunda Riza. Cantika Yuli Lestari ini sering muji di sebelah kok. Oh gitu. Di Sidoarjo hujan lebat pun saya. Iya, kemarin malam hujan Cici, di sini sekarang enggak. Hai hijau daun. Nggak minta duitmu kan, nggak ngabisin duit bapakmu kan, kalaupun melar nggak minjem bajumu kan, kalau badanku melar. Selamat pagi Upi Kaniago. Iya ubi cilembu sayang, nikmat banget. Aku kalau komentar julid aku julitin lagi. Bun ubinya diapain tuh, dikukus apa dibakar sayang. Upi Kaniago terima kasih. Jadi kalau ubi cilembu biar keluar manis-manis madunya itu harus dibakar. Kalau direbus atau digoreng itu sama aja mau ubi biasa. Lembut kali ubinya, iya lembut. Ubinya lembut. Oh kakak Ririn, kakak Cici suka ngeliat ya. Cantika itu sering komen di sebelah ya. Berarti dia bermain di dua kaki ya. Bunda bikin ngiler beli. Enak sayang, enak coba ubi cilembu. Udah selesai masak. Tadi bangun tidur itu aku nggak langsung bangun, 5 menit dulu di atas tempat tidur, 5 menit atau kadang 1 menit 2 menit bersyukur leha-leha, baru
menapakkan kaki ke lantai, baru ke kamar mandi. Itu aku fokus untuk diri aku sendiri. Pup, pipis, membersihkan diri, sikat gigi, wudhu dan lain-lain. Setelah itu baru aku fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sholat sunnah, apa-apa, ngaji, bla bla dan lain-lain. Baru aku fokus ke keluarga, bikin sarapan, bikin makan, bikin apa, sambil live menyapa kalian. Kemarin aku lihat Mbak Riza makan durian ngiler, Mbak. Kita ganti-ganti, Mbak Upi. Kemarin kan makan durian, hari ini makan jagung rebus sama ubi cilembu. Jangan makan timun terus ya Pak Hari. Halo Ria Hartini, cantik. Cici, jangan percaya sama akun yang pengikutnya cuma 1 atau 2 biji, Bun. Pasti bodong, kecuali kayak akun saya asing. Bener. Makanya kalau ada buzzer-buzzer, mereka kan bilang, kenapa diblok? Kenapa diblok? Karena aku nggak mau buang-buang energi diskusi, ngobrol, komen-komenan sama akun bodong. Jadi aku tuh kalau mau berantem, diskusi dan lain-lain, aku lihat dulu akunnya. Kalau pengikutnya cuma kosong, 1 orang, 2 orang, ogah, itu akun bodong, akun fake. Kalau misalnya mau diskusi di sini, mau dardur di sini, akunnya followernya 10.000, 30.000, 50.000, ayo aku jabanin. RV, kamu kalau nggak tahu permasalahan, nggak usah belagak bego. Pertanyaanmu ini orang ceritanya udah mau berakhir, udah sampai di ujung, kamu masih mulai di awal ya RP ya. Dan aku setiap kali live selalu bilang lakiku aman. Bu, maaf, usia berapa? Aku udah 54 tahun sayang, udah tua. Dek, tanggal 5 besok aku ke Jakarta lagi, tapi kalau nggak bisa ketemu nggak apa-apa kok, mungkin dirimu sibuk. Kak Pipin bisa Kak Pipin mau ketemu di mana? Aku jabanin. Kakak di mana? Kakak di Cibubur apa di apartemen dekat UI? Kakak di mana? Tanggal 5 Ria udah datang belum ya dari Makassar? Makcik, kalau pakai hijab cak ini kelihatannya masih muda niat. Iyo apa Ria? Idalah ini jilbab kalau nak masak tadi mentarik bae jilbabnya. Serafina, Masya Allah Bun, usianya sama dengan aku, tapi kok kelihatannya masih muda. Enggak, udah tua sayang. Oh ya udah, nanti kakak main ke Cibubur. Apa kita ketemuan di mana? Roti Romi lagi. Mau ketemuan di mana kita Kak? Atau di Depok? Di Depok juga banyak kok tempat enak. Mbak, ini dulu Mbak. Kamu apa namanya? Lap dulu kali ya, baru ini nih, biar enak naik kita. Bekas bapak tadi. Bosan ya roti Romi lah, katanya di Surabaya nggak ada. Kalau aku sih nggak ada bosennya, roti Romi enak. Bunda nanti buka DM aku ya, insya Allah. Iya.